Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Hasan. Pernahkah kamu menggenggam tangan ibumu dan merasakan kulit yang sekasar parutan karang, robek dan berdarah hanya demi menghidupi dirimu? Malam itu, di tengah badai dahsyat yang menghancurkan atap gubuk bambu kami, aku melihat pemandangan yang merobek jantungku. Ibuku tersungkur di lantai tanah yang becek, menangisi sebuah sepeda tua yang terpaksa ia jual kepada tengkulak kejam. Ia menukar satu-satunya kenangan ayahku, menukar kakinya sendiri yang sudah renta, demi membelikanku sebuah tiket bus menuju takdir yang tak terduga. Sebuah tragedi kemiskinan yang memaksa anak melarat sepertiku berhadapan dengan kejamnya dunia luar, hanya berbekal nyala redup sebuah lampu teplok berkarat. Akankah cahaya sekecil itu mampu bertahan dari badai hinaan yang siap mencekik leherku di tempat yang baru? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara dingin pegunungan selalu berhasil menyeret ingatanku kembali pada masa lalu yang penuh luka. Masa di mana sebuah benda berkarat, yang tak bernilai harganya bagi pandangan matamu, menjadi satu-satunya saksi bisu dari lautan air mata yang jatuh membasahi lembaran kitab suci. Benda itu adalah sebuah lampu teplok tua berbahan bakar minyak tanah, peninggalan almarhum bapakku. Cerita ini bukanlah dongeng pengantar tidur tentang seorang anak pangeran yang lahir dengan keistimewaan. Ini adalah kisah nyata tentang peluh yang mengering, darah yang menetes, dan harapan yang nyaris hancur dari seorang ibu miskin di sebuah desa sunyi bernama Kaliangkrik, yang bersembunyi di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Jika kamu pernah merasakan pekatnya kabut pagi di lereng Sumbing, kamu pasti tahu persis betapa bengisnya udara di sana. Rasa dingin itu bukan hanya menempel di kulit, tapi menusuk tajam menembus daging, menyusup ke dalam rongga tulang, dan membuat rahangmu bergetar tanpa henti. Di tengah hawa dingin yang tak kenal ampun itulah, ibuku, yang biasa kupanggil Simbok, sudah harus memaksa matanya terbuka pada pukul 3 pagi setiap harinya. Rumah kami bukanlah rumah impianmu. Gubuk kami hanyalah kotak sempit berdinding anyaman bambu busuk yang sudah berlubang dimakan usia. Lantainya murni tanah liat yang jika musim penghujan tiba, berubah menjadi lumpur dingin yang menebarkan bau amis dan busuk. Kami sama sekali tidak mengenal kasur empuk. Tubuh kurus kami hanya dialasi selembar tikar pandan tipis yang sudah koyak di ujungnya, dan selimut usang penuh tambalan yang warnanya sudah mati. Setiap jam 3 dini hari, telingaku selalu disambut oleh suara gemertak kayu bakar basah dari arah dapur. Dapur kami sangatlah sempit, gelap, dan dipenuhi kerak jelaga hitam yang menempel tebal di atapnya. Aku sering terbangun, beringsut mendekat, dan mengintip dari balik tirai kain lusuh yang menjadi pembatas ruang tidur dan dapur. Di sana, di bawah cahaya api yang redup, aku melihat punggung ringkih Simbok yang gemetar. Ia sedang meniup bara api melalui sebatang bambu kecil dengan napasnya yang pendek-pendek. Asap tebal dari kayu basah itu seringkali membuat mata Simbok merah padam dan mengeluarkan banyak air mata. Suara batuknya sering terdengar, tertahan di tenggorokan agar tidak membangunkanku dari tidur lelapku. Simbok sedang merebus air, bukan untuk menyeduh teh hangat untukmu atau untuk dirinya sendiri. Air itu adalah bekal perjalanannya yang kejam, berjalan kaki menembus pekatnya malam, menurun bukit terjal menuju pasar Bandongan. Di pasar yang kumuh itulah Simbok menghabiskan waktu belasan jam setiap hari, menukar tenaga rentanya sebagai buruh cuci piring di warung-warung makan yang tak pernah sepi. Pernah suatu petang yang muram, ketika Simbok baru saja tiba dari pasar, aku berlari menyambutnya dan meraih kedua tangannya untuk mencium punggung tangannya. Detik itu juga, perasaanku hancur berkeping-keping. Dunia serasa runtuh menimpa kepalaku saat kulit tanganku bersentuhan dengan telapak tangannya. Tangan Simbok teramat sangat kasar, sekeras parutan kelapa berkarat. Kulit di sela-sela jarinya pecah-pecah, mengelupas, dan memutih pasi akibat terlalu lama terendam racun air cucian sabun colek yang panas setiap harinya. Baunya menyengat penciuman, percampuran antara sabun cuci murahan, amis darah ikan, dan sisa asap kayu bakar. Namun, tangan yang penuh luka lecet dan bernanah itulah yang selalu membelai kepalaku setiap malam dengan penuh kelembutan,
sambil melantunkan doa-doa yang tak pernah putus terucap untuk memohon belas kasih kepada Allah. Semenjak Bapak dipanggil menghadap Allah karena penyakit paru-paru 5 tahun silam, Simbok memikul beban dunia ini sendirian. Bapak tidak meninggalkan sepetak tanah pun, apalagi simpanan emas untuk masa depanmu. Bapak hanya mewariskan kemiskinan, sebuah sepeda ontel tua berkarat yang rantainya selalu putus di tengah jalan, dan sebuah lampu teplok kusam yang kacanya retak. Di tengah jeratan kemiskinan yang perlahan mencekik leher kami, aku memendam sebuah mimpi yang menggila di dalam dadaku. Aku menolak untuk menjadi anak gubuk yang pasrah pada nasib. Aku bertekad menembus tembok pesantren. Aku ingin menghafal ayat-ayat suci dan mempersembahkan mahkota cahaya paling terang untuk Bapak dan Simbok di hadapan Allah kelak. Sebuah angan-angan yang terdengar sangat gila dan kurang ajar bagi seorang anak buruh cuci piring miskin. Malam penentuan itu pun tiba. Diiringi badai hujan yang sangat brutal menghantam atap seng gubuk kami yang bocor meneteskan air berlumpur. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan, menelan bulat-bulat suara jangkrik yang ketakutan. Kami duduk berhadapan di atas tikar basah, hanya ditemani cahaya sekarat dari lampu teplok Bapak. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, mengorek-ngorek tanah lantai dengan kuku jariku. Aku mengumpulkan serpihan keberanianku yang tersisa. Dengan bibir yang bergetar hebat menahan dingin dan takut, aku memecah keheningan. Aku berkata kepada Simbok, bahwa aku ingin pergi dari desa ini. Aku ingin merantau ke sebuah pesantren khusus penghafal Al-Quran di daerah Wonosobo yang jauh. Aku meyakinkannya bahwa aku mendengar kabar dari guru ngaji Langgar. Biaya pendidikan di sana digratiskan jika santrinya benar-benar melarat, asalkan sanggup membiayai makan sehari-hari dan membeli perlengkapan dasar. Mendengar permintaanku, Simbok mendadak membeku bak patung batu. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan pekat yang menyelimuti kami berdua terasa ribuan kali lebih mematikan daripada gelegar petir di luar sana. Dengan dada berdebar, aku memberanikan diri mengangkat wajahku. Hatiku tertusuk ribuan jarum tak kasat mata saat melihat sepasang mata keriput Simbok telah berkaca-kaca, memantulkan cahaya redup lampu teplok yang menyedihkan. Ia tidak menatap mataku. Pandangannya kosong menerawang menembus api kecil yang menari-nari tersiksa tiupan angin malam. Aku tahu persis jeritan batin Simbok saat itu. Jangankan untuk membiayai hidup di perantauan, untuk sekadar mengganjal perutmu esok pagi saja kami sering terpaksa menelan singkong rebus keras atau tiwul basi yang dicampur sedikit garam. Apalagi memikirkan ongkos pergi ke kota yang memakan biaya tak sedikit. Alhamdulillah, di luar dugaanku, Simbok tidak menghancurkan asaku malam itu. Ia hanya menarik napas panjang, sangat panjang dan bergetar hebat. Ia merengkuh kepalaku dan mengusap rambutku dengan tangannya yang sekasar amplas. Dengan suara parau menahan isak tangis yang tertahan di dada, ia berbisik memintaku untuk bersujud memohon keajaiban dari Allah. Sejak janji malam itu terucap, aku menyaksikan pemandangan yang menyiksa batinku setiap hari. Simbok memforsir tubuh tuanya melebihi batas kekuatan manusia. Ia tidak lagi pulang ke gubuk saat azan asar berkumandang. Ia membiarkan tubuhnya terbakar lelah, baru menginjakan kaki di rumah saat malam sudah sangat larut. Rupanya, setelah kulit tangannya mengelupas mencuci ratusan piring di pasar, Simbok menyeret langkah kakinya berkeliling dari satu rumah orang kaya ke rumah orang kaya lainnya di desa sebelah. Ia mengemis pekerjaan untuk mencuci dan menyetrika setumpuk pakaian kotor mereka. Suara batuk Simbok di tengah malam terdengar semakin mengerikan, bercampur dengan suara napas yang berbunyi, mengiris-iris hatiku dari balik selimut tipis yang tak mampu menghangatkanku. Hingga tibalah hari yang akan menjadi mimpi buruk sekaligus titik balik dalam hidupku. Sore itu sangat kelabu. Langit Magelang tertutup awan hitam legam seakan ikut berduka. Simbok tiba di depan pintu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya sepucat mayat. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya yang kumal, dan dadanya naik turun dengan cepat karena kehabisan napas. Namun, pandanganku tertuju pada halaman depan. Ada yang hilang dari kebiasaannya. Ia pulang berjalan kaki dengan langkah gontai. Tidak ada sepeda ontel karat peninggalan Bapak yang biasa ia tuntun susah payah saat jalanan menanjak. Pikiranku berkecamuk hebat. Sebelum aku membuka mulut untuk bertanya, tubuh ringkih Simbok limbung dan jatuh memeluk lututku.
Ia meraih telapak tanganku yang gemetar, lalu meletakkan beberapa lembar uang kertas pecahan kecil yang lecek, berbau keringat masam, dan sedikit noda darah dari jari tangannya yang terluka. Tangisnya meledak tak tertahankan. Suaranya pecah membelah kesunyian desa. Ia memeluk pinggangku dengan sisa tenaga yang ia punya. Di sela-sela ratapannya yang menyayat hati, ia mengatakan kebenaran yang menghancurkan batinku. Sepeda ontel Bapak, satu-satunya penyambung nyawa kami, satu-satunya harta yang mencegah kaki Simbok hancur berjalan belasan kilometer, telah ia jual murah kepada tengkulak rongsokan di pasar. Ia merelakan kakinya sendiri, agar anak lelakinya bisa membeli selembar tiket bus usang menuju Wonosobo. Uang itu sangat sedikit, hanya cukup untuk membawaku pergi, dan menyisakan uang receh untuk mengganjal perutku selama beberapa hari di tempat asing. Hatiku menjerit sejadi-jadinya. Betapa kejamnya aku membiarkan ibuku menukar kakinya demi mimpiku. Malam terakhir di gubuk itu berubah menjadi malam yang paling menyiksa. Tidak ada senyum bahagia. Hanya ada keheningan yang mencekik. Simbok menyortir barang-barangku yang tak seberapa. Aku tidak mempunyai koper seret yang mewah seperti yang mungkin ada di lemarimu. Tas ransel pun aku tak punya. Simbok hanya memasukkan 2 lembar kaos oblong yang jahitannya sudah lepas, sebuah sarung usang yang warnanya sudah buram, dan kemeja koko kebesaran milik Bapak yang masih menyisakan aroma kapur barus kematian. Semua itu dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek hitam berukuran besar, yang kemudian ia bungkus lagi dengan karung beras bekas yang bau apek agar tidak sobek di jalan. Ketika aku hendak mengikat karung beras yang menyedihkan itu, Simbok muncul dari kegelapan dapur. Langkahnya gontai membawa benda logam berkarat yang berat. Lampu teplok tua Bapak. Dengan penuh kasih sayang, ia membersihkan kaca semprongnya yang hitam pekat karena jelaga, menggunakan ujung kerudungnya yang sudah menipis. Ia menuangkan sisa minyak tanah terakhir yang kami miliki dari botol bekas ke dalam tabung lampu itu. Perlahan ia membungkus lampu itu dengan lembaran koran bekas yang lecek, menatanya dengan hati-hati ke dalam karung bekalku. Aku terheran-heran dan bertanya padanya, untuk apa benda kuno ini dibawa? Bukankah pesantren di kota besar pasti memiliki lampu listrik yang jauh lebih terang? Simbok menghentikan gerakannya. Ia menatap tajam menembus manik mataku, mencengkeram kedua pundakku dengan jemarinya yang kasar namun hangat. Sorot matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia berucap dengan nada bergetar. Anakku, perjalananmu mencari cahaya Allah tidak akan selalu terang benderang. Akan ada saatnya mu dikepung oleh kegelapan yang pekat. Saat orang-orang menertawakan kemiskinanmu. Saat hatimu hancur lebur dan ingin menyerah. Bawa lampu ini nak. Simbok mendengar di pesantren sana sering mati lampu untuk menghemat biaya orang-orang kaya. Jika kegelapan itu datang menerkam, nyalakan api ini. Biarkan cahaya kecil ini menjadi saksi. Setiap kali kamu melihat nyalanya di sepertiga malam, ingatlah bahwa di gubuk reot ini, ada doa ibumu yang terus menyala, mengemis pada Allah untuk menjaga setiap langkah kakimu. Air mataku tak terbendung lagi mendengar pesan perpisahannya. Pagi harinya, kabut tebal kaliangkrik menyelimuti bumi seolah enggan melepaskanku. Aku melangkah keluar dari pintu gubuk dengan karung beras bertengger di pundak kananku. Simbok mengawalku dalam diam menuju pinggir jalan aspal yang berlubang, tempat bus-bus angkutan antar kota biasa mencari penumpang. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara napas kami yang mengepul menjadi asap karena udara yang membeku. Tak lama kemudian, suara mesin kasar menderu dari tikungan. Sebuah bus tua yang mengeluarkan asap knalpot hitam pekat berhenti di hadapan kami. Kenek bus berteriak kasar menyuruhku cepat naik. Aku melangkah berat menaiki tangga besi bus yang berkarat. Tepat sebelum pintu ditutup, aku membalikkan badanku. Pemandangan itu akan menghantui setiap tidurku. Simbok berdiri sendirian di tepi jalan yang sepi dan dingin. Tubuh kurusnya menggigil di balut kebaya tipis yang luntur. Ia melambaikan tangannya yang kasar dengan sebuah senyum yang dipaksakan merekah di wajah keriputnya. Namun air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Aku memalingkan wajahku, tak sanggup melihatnya lebih lama. Bus melaju dengan kasar. Aku duduk terhempas di kursi paling belakang, menyandarkan kepalaku pada kaca jendela yang berembun dingin. Perlahan, sosok ibuku, gubuk reotku,
dan desa kelahiranku tertelan oleh kabut putih tebal, tertinggal jauh di belakang. Di pangkuanku, karung beras berisi lampu teplok berkarat itu terasa semakin berat. Perjalanan panjangku menuju medan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku akan memasuki dunia pesantren yang keras, berbekal doa, air mata darah seorang ibu, dan kemiskinan yang siap menjadi bahan hinaan. Angin tajam menyusup melalui celah jendela bus yang rusak, menyayat kulitku, seolah mengucapkan selamat datang pada penderitaan baru yang sudah menungguku di tanah Wonosobo. Terminal Mendolo Wonosobo menyambutku dengan hembusan angin yang tak kalah kejam dari kampung halamanku di kaki gunung. Aku turun dari bus tua itu dengan langkah gontai dan napas tersengal, memanggul karung beras kumal yang berisi seluruh harta kekayaanku di dunia fana ini. Dari terminal, aku harus berjalan kaki menembus jalanan aspal yang menanjak cukup jauh menuju daerah Kalibeber, tempat pesantren tujuanku berdiri kokoh. Sepanjang jalan setapak itu, perutku terus berbunyi merintih perih mengemis makanan. Sejak pagi buta aku belum mengunyah apapun selain seteguk air putih dari sumur kampung. Namun, aku harus mengunci rapat rasa lapar ini sekuat tenaga. Uang receh pemberian Simbok yang terbungkus sapu tangan kusam di dasar saku celanaku adalah nyawa sisa untuk bertahan hidup di bulan pertama. Aku tidak boleh menghamburkannya hanya untuk memuaskan rasa lapar sesaat yang besok pasti akan datang lagi. Ketika gerbang besi pesantren raksasa itu akhirnya menjulang tinggi menyombongkan diri di depan mataku, langkahku mendadak lumpuh seketika. Jantungku berdegup sangat kencang memukul dinding dada hingga terasa sakit. Di halaman masjid utama yang teramat luas dan berlapis keramik putih mengkilap bak cermin, terparkir deretan mobil mewah yang memantulkan cahaya matahari sore. Dari dalam perut mobil-mobil mahal itu, turunlah anak-anak sebayaku dengan wajah yang bersih, kulit yang cerah merona, dan tawa lepas tanpa beban hutang atau kemiskinan. Mereka didampingi oleh kedua orang tua mereka yang berpakaian rapi, menjuntai wangi parfum yang baru pertama kali ini mampir di hidungku. Aku berdiri mematung memeluk tiang di dekat tempat sampah penampungan, memperhatikan pemandangan yang seketika mencabik-cabik sisa harga diriku menjadi serpihan debu. Kulihat bagasi mobil-mobil mewah itu terbuka lebar menantang langit. Orang tua mereka dengan sigap menurunkan koper-koper besar beroda yang tampak sangat elegan. Ada yang membawa kardus-kardus berisi tumpukan kotak susu bergizi tinggi, biskuit kaleng beraneka rasa, selimut tebal yang sangat empuk berbulu halus, dan mataku tertuju pada sebuah benda aneh yang ditenteng oleh seorang santri baru yang tampan. Sebuah lampu darurat berbentuk kotak plastik mengkilap dengan deretan lampu putih yang sangat menyilaukan mata. Benda yang mereka sebut senter ajaib itu terlihat sangat canggih menantang zaman. Tanpa sadar, jari jemariku meremas sangat kuat ujung karung beras kotor yang membebani pundakku hingga kuku telapakku memutih. Di dalam tumpukan karung berbau apek ini, tersembunyi barang rongsokan berupa lampu teplok bapak yang berkarat, hitam penuh jelaga, dan berbau sengak minyak tanah. Tiba-tiba saja, aku merasa teramat sangat kerdil, sangat hina, kotor, dan merasa tidak pantas menginjakkan sebelah kakiku di tempat suci yang ternyata dikuasai oleh kemewahan duniawi ini. Saat proses pendaftaran ulang di meja panitia, tatapan panitia penerimaan santri baru seolah menelanjangi kemiskinanku hidup-hidup. Aku menyerahkan berkas persyaratan kertas yang sudah agak lecek dan basah karena keringatku dari dalam map plastik murahan. Petugas bersorban itu menatap pakaianku dari ujung rambut yang berantakan hingga ujung kaki yang tak beralas sandal layak. Baju koko lungsuran almarhum bapak yang sangat kebesaran ini ujung lengannya sudah berserabut parah, dan warna putihnya yang memudar menyisakan noda-noda kekuningan di bagian kerah leher yang tak bisa dihilangkan sabun cuci murah. Bau kapur barus mayat bercampur keringat basiku pasti sangat menyiksa hidungnya. Namun, berkat selembar surat keterangan tidak mampu yang distempel basah oleh kepala desaku, aku akhirnya resmi diterima di pesantren ini. Meskipun bebas dari biaya pendidikan, pihak ustadz menegaskan dengan nada datar bahwa aku harus mengurus makan dan keperluanku sendiri dari awal hingga akhir, karena aku tidak memiliki uang untuk masuk dalam program catering makanan asrama yang bergizi. Ujian mentalku yang sesungguhnya baru saja dimulai saat aku disuruh memasuki kamar asrama peruntukanku. Kamar itu berukuran cukup luas dengan cat tembok putih, namun harus diisi sesak oleh 20 santri sekaligus. Saat aku melangkah ragu masuk menenteng karung berasku yang berbunyi kresek-kresek,
Suara tawa riang dan obrolan tentang mainan mereka mendadak terhenti total. Puluhan pasang mata bening menoleh ke arahku dengan dahi berkerut tajam. Aku menundukkan wajahku dalam-dalam menyembunyikan rasa malu yang membakar pipi, berjalan sangat cepat menuju satu-satunya sudut kosong sempit di dekat pintu kamar mandi yang udaranya lembab dan berbau pesing sisa kotoran. Aku meletakkan karungku perlahan agar tidak berisik, lalu duduk bersila menekuk lutut di atas lantai semen yang dingin menusuk tulang. Karena aku murni tidak memiliki kasur busa lipat ataupun karpet tebal seperti yang mereka gelar dengan bangganya. Malam demi malam di bumi Wonosobo terasa seperti simulasi neraka kecil bagi batinku yang rapuh. Ketika jam makan malam tiba menyapa perut yang keroncongan, santri-santri lain akan berkumpul ceria membentuk lingkaran persahabatan. Mereka membuka rantang makanan berlapis dari jasa catering, menikmati lauk paha ayam goreng tepung, telur bumbu balado merah merona, dan sayur sop daging sapi yang asapnya masih mengepul menerbangkan aroma surga ke hidungku. Aku harus menelan ludahku sendiri bulat-bulat. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri, aku menyelinap ke bagian tanah kosong di belakang dapur umum pesantren yang gelap. Di sana, di antara tumpukan sampah sayur dan kayu bakar sisa, aku membuat tungku kecil reot dari 3 buah batu bata bekas bangunan. Aku meniup api, merebus air sumur, dan memasak segenggam beras jatahku menggunakan panci penyok gosong yang kutemukan di tempat pembuangan sampah pasar. Untuk menyambung nyawa, aku hanya menaburkan sedikit butiran garam kasar pakan ternak, atau memakan tempe mendoan sisa kemarin sore yang sudah keras membatu merusak gigi. Asap kayu bakar basah yang mengepul lebat dari dapur daruratku itu ternyata menjadi petaka baru yang mematikan kehidupan sosialku. Bau asap tungku yang menyengat dan murahan itu menempel kuat menjajah serat-serat baju kokoku, meresap ke dalam rambutku, dan bersarang di kulit tubuhku. Aku hanya memiliki 2 helai baju ganti yang tipis. Jadi aku tidak punya kemewahan untuk terus-terusan mencucinya setiap hari. Akibat yang mengerikan terjadi saat kami duduk bersila melingkar rapat di dalam masjid suci untuk menyetorkan hafalan kitab kepada ustadz. Santri-santri bersih yang duduk berdempetan di sebelahku seringkali menutup hidung mereka secara sembunyi-sembunyi menggunakan lengan baju mereka. Beberapa dari mereka perlahan menggeser pantatnya merayap mundur, menjauhiku 10 cm demi 10 cm seolah tubuhku ini memancarkan virus penyakit mematikan yang tidak ada obatnya. Mereka sama sekali tidak memukulku atau melontarkan kata makian kasar secara fisik, namun tatapan mata jijik, kernitan hidung, dan jarak yang mereka ciptakan dengan sengaja itu terasa ribuan kali lebih tajam merobek-robek urat nadiku. Aku sangat sadar diri posisiku. Aku hanyalah gembel berbau asap tungku arang yang menyusup tidak tahu malu ke tengah-tengah kehidupan anak-anak orang kaya raya. Rasa minder yang membunuh kepercayaan diri dan kondisi perut yang terus-terusan merintih mengais sisa tenaga membuat fungsi otakku sangat sulit diajak bekerja sama. Menghafal serangkaian ayat suci demi ayat suci terasa seperti disuruh memanggul batu raksasa menaiki tebing curam. Sementara santri lain yang gizi darahnya terpenuhi daging dan susu bisa menyetorkan 1 halaman penuh kitab tebal dengan lancar seperti air mengalir setiap pagi harinya. Aku hanya mampu menyetorkan setengah halaman patah-patah, itu pun dengan napas tersengal dan bacaan yang terbata-bata menahan lapar. Suatu pagi berkabut yang sangat dingin menyayat kulit, ustadz memintaku mengulang bacaanku yang terus-menerus salah tajwid dan tertukar susunannya. Suaraku bergetar hebat di tenggorokan. Pikiranku mendadak kosong melompong putih bersih. Perutku melilit perih kejang-kejang karena malam sebelumnya aku hanya sanggup menelan bergelas-gelas air putih mentah untuk membohongi ususku yang meronta menuntut makanan. Ustadz muda itu menatapku tajam dengan sorot mata yang sangat sulit kuartikan maknanya. Sebuah percampuran antara rasa iba yang mendalam namun diakhiri kekecewaan besar. Di hadapan puluhan pasang mata santri pintar lain yang memperhatikanku dalam diam dan bisik-bisik cibiran, ustadz menasihatiku dengan nada tegas agar aku membuang jauh-jauh rasa malas dan memaksakan otakku bekerja lebih keras lagi untuk fokus. Hatiku menjerit meronta-ronta merobek langit. Demi pencipta semesta aku sama sekali tidak bermalas-malasan sedetik pun. Aku menguras waktu tidurku lebih banyak dari mereka semua untuk mengulang bacaan beribu-ribu kali. Namun sel otakku yang kurang gizi ini seolah mati rasa menolak untuk merekam kata demi kata kitab suci. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam pasrah pada nasib hingga ujung daguku membentur tulang dada. Di detik-detik kehancuran mental seperti itulah,
Mataku tanpa sengaja menatap lekat-lekat kedua telapak tanganku yang bertumpu pasrah di atas paha celana kusamku. Melihat guratan garis di telapak tanganku sendiri, pikiranku langsung diterbangkan kembali membayangkan kedua tangan Simbok di desa miskin Kaliangkrik. Tangan tua keriput yang pecah-pecah, sangat kasar, dan melepuh merah bernanah akibat disiksa air sabun cuci panas setiap harinya demi membelikan tiket bus untukku. Tangan pahlawanku yang rela mengorbankan dan menjual kakinya sendiri agar anak bodohnya ini bisa duduk beralaskan keramik masjid yang mewah ini. Air mata panas yang sejak tadi mati-matian kutahan sekuat tenaga akhirnya membobol pertahanan mataku. Menetes deras tanpa suara menembus keheningan, jatuh tepat membasahi lembaran suci Al-Quran yang terbuka di pangkuanku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat menahan erangan hingga lidahku mengecap rasa anyir darah segar. Mati-matian menahan agar isak tangis keputusasaan ini tidak meledak mempermalukanku di depan wajah-wajah bersih mereka. Aku tidak boleh menyerah pada takdir kejam ini. Demi Allah sang pemilik nafas, aku bersumpah tidak boleh hancur berkeping-keping hanya karena tatapan sebelah mata yang merendahkan dan rasa perut melilit perih ini. Aku harus tetap hidup dan bertahan demi satu tujuan mulia, mengusap air mata lelah Simbok dan mengangkat derajatnya kelak di hari perhitungan. Namun seolah penderitaan ini belum cukup memuaskan takdir, ujian yang sebenarnya belum mencapai puncaknya yang paling mengerikan. Memasuki bulan kedua masa hidupku di penjara suci ini, persediaan uang receh di sakuku semakin menipis-tipis hingga tak tersisa. Musim hujan badai mulai mengguyur seluruh daratan kota Wonosobo tanpa ampun siang dan malam, membawa hawa dingin ekstrim dari gunung-gunung sekitar yang sukses membekukan aliran darah di nadiku. Di saat masa krisis itulah, pihak manajemen pesantren mengumumkan sebuah peraturan baru yang sangat mengikat leher. Untuk menekan lonjakan tagihan biaya listrik bulanan, seluruh lampu bohlam asrama dan lampu utama masjid akan dimatikan total tepat pada pukul 10 malam. Aturan besi, tidak ada kompromi bagi siapapun yang melanggar. Bagi santri-santri kaya raya beralaskan kasur empuk, peraturan pemadaman listrik ini hanyalah lelucon kecil dan bukanlah sebuah masalah berarti. Mereka hanya tinggal menekan satu tombol pada senter portabel mahal dan lampu darurat canggih mereka yang terang benderang, lalu santai melanjutkan menghafal kitab suci di atas kasur tebal yang hangat menyelimuti tubuh. Namun bagi nyawaku, peraturan gelap ini adalah sebuah lonceng kematian yang siap mengubur mimpiku hidup-hidup. Karung beras butut penyimpan hartaku sudah robek memanjang di bagian pinggir jahitannya. Dari celah robekan kumal itu, menyembul ujung kaca semprong transparan dari lampu teplok bapak yang dipenuhi debu masa lalu. Benda besi berkarat tua yang selama 2 bulan ini kusembunyikan mati-matian di bawah tumpukan baju kotor karena rasa malu yang mendera luar biasa, kini mendadak bangkit menjadi satu-satunya pedang senjata yang kumiliki untuk melawan pekatnya monster malam. Malam demi malam suram berikutnya, ketika seluruh lampu utama mendadak padam dan irama dengkur halus teman-teman sekamarku mulai bersahut-sahutan dalam kehangatan, aku mengendap-endap keluar dari pintu kamar dengan langkah berjinjit tanpa suara sedikit pun. Aku memeluk lampu teplok dingin berbau senga itu erat-erat di dadaku, merayap berjalan lambat menyusuri lorong asrama yang gelap gulita pekat dan berangin tajam menuju teras belakang masjid yang tidak berdinding. Udara malam kota Wonosobo saat itu terasa beringas seperti ribuan belati es runcing yang menusuk tanpa ampun merobek pori-pori kulitku yang tak berjaket. Di sudut teras lantai yang lembab dan berlumut tipis itulah, aku duduk bersila sambil memeluk lutut kurusku yang terus bergetar hebat kedinginan, bersiap menyalakan percikan sisa-sisa harapan terakhir yang kupunya di dunia ini, di tengah badai keputusasaan raksasa yang sudah siap membuka mulutnya menelanku hidup-hidup ke dalam perut bumi. Akankah cahaya sekecil biji jagung ini mampu mengantarkan hafalan miskinku menembus tebalnya langit ketujuh milik Allah? Pukul 2 dini hari di Kalibeber Wonosobo bukanlah waktu yang ramah bagi tubuh manusia miskin sepertiku. Angin malam yang turun dari celah antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing seolah bermetamorfosis menjadi ribuan belati es yang melayang beringas di udara. Angin itu menyapu pelataran masjid, menembus celah anyaman sarung tipisku, dan menusuk langsung ke sumsum tulang belakangku. Di sudut teras masjid yang terbuka dan lembab inilah, rutinitas malamku yang menyiksa batin dimulai. Saat teman-teman sekamarku sedang terlelap hangat di balik selimut tebal bulu angsa mereka, atau santai membaca kitab diterangi lampu putih canggih bertenaga baterai, aku duduk meringkuk memeluk lutut di atas lantai semen yang sedingin balok es. Tanganku yang gemetar hebat merogoh saku kemeja koko lungsuran bapak,
mengeluarkan sekotak korek api kayu murahan yang ujungnya sudah lembab karena hawa dingin ekstrim. Butuh 5 hingga 6 kali gesekan kasar berturut-turut sampai sebatang korek api itu akhirnya mau menyala, memercikkan bunga api kecil yang nyaris mati tertiup hembusan angin. Dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati, aku membuka kaca semprong lampu teplok berkarat itu dan menyulut sumbunya yang sudah menghitam kaku. Bau sengat khas minyak tanah murahan seketika menguar tajam merusak udara malam yang bersih, menusuk hidungku dan menyumbat rongga dadaku. Perlahan-lahan, setitik api berwarna jingga kemerahan merangkak naik dari ujung sumbu kapas itu, berkedip-kedip lemah seolah ikut kedinginan dan enggan untuk hidup. Aku segera menutup kembali kaca semprongnya, lalu memutar kenop pemantiknya ke arah kiri, mengecilkan nyala api tersebut hingga mencapai batas paling minimum sebelum ia mati total. Aku sama sekali tidak punya pilihan lain selain menyiksa diriku sendiri dalam keremangan. Minyak tanah adalah barang mewah yang harganya mencekik leher bagiku di kota Wonosobo ini. Uang receh pemberian Simbok yang kusimpan mati-matian di dasar saku sudah hampir rata dengan tanah. Hanya tersisa beberapa keping koin yang berbau karat. Jika aku menyalakan api teplok ini terlalu besar, minyak di dalam tabung berkaratnya akan habis terhisap dalam hitungan jam, dan aku tidak akan punya cahaya lagi untuk hari-hari ujian berikutnya. Akibatnya, nyala api yang kuhasilkan teramat sangat kecil, bahkan lebih kecil dari ibu jari tanganku sendiri. Cahaya redup berwarna kekuningan pucat itu hanya mampu menerangi area seluas telapak tangan, tepat di atas lembaran kitab suci Al-Quran yang terbuka di pangkuanku. Sisa tubuhku, dari pundak hingga wajah, tertelan habis oleh bayang-bayang gelap malam, menyembunyikan wajah pucat pasi dan bibirku yang membiru bergetar kedinginan tiada henti. Setiap kali angin gunung berhembus kencang menerpa teras masjid, nyala api kecil di dalam kaca semprong itu akan meliuk-liuk liar, meronta-ronta meredup nyaris padam. Di detik-detik yang menegangkan itu, aku akan langsung menjatuhkan tubuhku, memeluk lampu teplok panas itu dengan kedua belah tanganku, menjadikan punggung kurusku sebagai tameng hidup untuk melindunginya dari amukan angin. Aku merunduk seperti orang yang sedang bersujud, menempelkan hidungku nyaris menyentuh kaca semprong yang menghangat, membiarkan jelaga hitam kemerahan mengotori wajahku asalkan api harapan ini tidak mati. Aku tidak peduli punggungku membeku dihantam pisau angin malam. Aku hanya peduli pada setitik cahaya kotor ini, cahaya yang sedang memperjuangkan masa depanku dan menjaga harga diri ibuku di kampung yang jauh di sana. Di bawah penerangan yang sangat menyedihkan inilah aku memaksakan kedua mataku yang merah dan perih untuk membaca barisan huruf-huruf suci berulang-ulang kali. Rasa kantuk yang luar biasa berat menyerang kepalaku seperti bongkahan besi raksasa yang dipalukan berkali-kali tanpa henti. Perutku yang hanya diisi oleh singkong keras yang tadi meronta-ronta kesakitan, menciptakan suara gemuruh pilu yang beradu dengan suara jangkrik malam kelaparan. Kadangkala, aku harus mencubit pahaku sendiri sekeras-kerasnya hingga meninggalkan memar kebiruan yang menyakitkan, hanya agar kesadaranku tidak hilang terseret gelombang rasa lelah yang mematikan saraf-saraf otakku. Dalam hening yang pekat, aku sering mencuri pandang ke arah deretan jendela asrama santri kaya yang letaknya agak jauh dari pelataran masjid. Dari balik kaca jendela kamar mereka, berpendar cahaya lampu darurat yang putih terang benderang, menembus kegelapan malam dengan gagahnya, membuktikan kekuasaan uang di atas kemiskinanku. Sama sekali tidak ada rasa benci atau dengki di dalam hatiku melihat kemewahan mereka yang menyilaukan mata. Aku menyadari sepenuhnya bahwa takdir nasib kami memang telah ditulis di atas lembaran kertas yang berbeda oleh Allah. Namun, melihat cahaya putih yang nyaman dan hangat itu, hatiku seringkali menjerit merintih tersayat-sayat, bertanya-tanya mengapa perjalanan mulia mencari ilmu ini harus terasa begitu brutal mencabik-cabik harga diriku. Mengapa aku harus menelan ludah kepahitan setiap hari, menahan lapar yang membakar usus hingga kejang, dan belajar bagaikan pencuri hina di tengah kegelapan malam, sementara mereka bisa menghafal ayat suci sembari bersandar santai di atas kasur empuk dan menenggak susu hangat? Pertanyaan-pertanyaan nakal itu terus menggerogoti kewarasanku, berputar-putar liar di dalam kepala hingga air mataku tanpa sadar kembali menggenang siap tumpah. Namun, setiap kali keraguan itu hampir menghancurkan dinding pertahananku, bau asap menyengat minyak tanah dari lampu teplok bapak ini mendadak menyadarkanku, menyeret paksa ingatanku kembali pada wajah letih Simbok yang sedang menangis memeluk sepeda ontel bapak sesaat sebelum menjualnya ke tengkulak pasar.
Minggu-minggu penuh penderitaan berlalu dengan sangat lambat bagaikan siksaan neraka yang tak berujung. Efek buruk dari rutinitas malamku yang mematikan ini mulai menunjukkan wujud aslinya pada tubuh kurusku yang semakin hari semakin hancur berantakan. Asap hitam pekat dari sisa pembakaran minyak tanah murah yang setiap malam kuhirup dalam-dalam, mulai bersarang membusuk dan merusak paru-paruku. Aku mulai terjangkit penyakit batuk kering yang sangat parah dan menyiksa tenggorokan. Batuk itu seringkali meledak secara tiba-tiba memecah keheningan teras masjid, membuat dadaku sesak seolah tercekik kencang oleh tali tambang, meninggalkan rasa perih berdarah yang teramat sangat menyayat kerongkonganku. Suara batukku bergema memantul sedih di dinding masjid yang kokoh, mengingatkanku pada suara batuk berdarah almarhum Bapak di hari-hari kelam terakhir sebelum malaikat mencabut nyawanya. Ketakutan luar biasa menjalar merayapi sekujur tubuhku. Bagaimana jika Allah mencabut nyawaku di tempat asing yang dingin ini sebelum aku sempat pulang membawa ijazah dan memasangkan mahkota kehormatan di kepala bersahaja Simbo? Bukan hanya penyakit paru-paru yang menggerogoti duniaku perlahan-lahan. Wajahku tak pernah lagi terlihat bersih layaknya santri pada umumnya. Setiap pagi saat aku terpaksa mencuci muka di bak mandi asrama yang airnya sedingin es batu, aku bisa melihat pantulan wajah menyedihkanku di atas permukaan air yang tenang. Di bawah lubang hidungku, bersarang di sudut mataku yang cekung, dan menyebar di sekitar garis rahangku yang tirus, selalu menempel noda jelaga hitam pekat menakutkan yang sangat sulit dibersihkan hanya menggunakan air dingin tanpa bantuan sabun wangi. Baju koko lungsuran Bapak yang sudah lusuh dan tipis itu kini penuh dengan noda-noda bercak minyak tanah yang kuning kecoklatan dan bintik-bintik hitam arang yang mustahil dihilangkan. Kondisiku yang semakin menjijikan dan terlihat persis seperti gembel pesakitan di pinggir jalan ini membuat teman-teman asramaku semakin memperlebar jarak dariku. Mereka jarang sekali menegurku secara langsung, namun bahasa tubuh menghina mereka saat menutup hidung rapat-rapat ketika aku lewat sudah cukup menjadi ribuan pisau tak kasat mata yang menikam ulu hatiku berulang kali tanpa ampun. Aku benar-benar terasingkan. Mengkerut menjadi seonggok bayangan kotor tak kasat mata di tengah gemerlapnya dunia pesantren elit ini. Puncak dari segala rentetan badai penderitaan fisik dan batinku ini terjadi di suatu pagi mendung ketika pihak manajemen Ustadz mengumumkan sebuah jadwal yang paling ditakuti dan menjadi teror bagi seluruh santri. Ujian hafalan akhir tahun. Ujian sakral ini adalah penentuan mati atau hidupnya seorang santri di Pondok Kalibeber. Barang siapa yang bernasib sial tidak mampu menyetorkan hafalannya dengan lancar sesuai target berantai yang telah ditentukan, akan dipulangkan secara tidak hormat ke kampung halamannya dengan menanggung beban rasa malu yang tak tertanggung keluarga. Jantungku serasa berhenti berdetak seketika mendengar pengumuman maut itu menggema lewat pengeras suara. Waktu napasku hanya tersisa 7 hari 7 malam lagi. Sementara itu, catatan target hafalanku masih tertinggal sangat jauh di belakang teman-teman kaya yang gizinya tercukupi. Otakku yang kelaparan kekurangan gizi sehat dan sangat kurang tidur ini menolak bekerja secara maksimal, membuatku seringkali lupa kembali pada puluhan ayat rumit yang baru saja kuhafal semalam suntuk dengan cucuran keringat. Ustadz pembimbingku yang berwibawa sudah memanggilku dan memberikan peringatan keras terakhir kepadaku. Ia menatapku tajam dengan tatapan kasihan yang bercampur kekecewaan mendalam, memberikan titah mutlak menyuruhku mengejar ketertinggalan gila ini jika tidak ingin namaku dicoret permanen dari daftar penerima beasiswa pendidikan gratis pondok pesantren ini. Malam harinya, setelah pengumuman mengerikan itu terus menggema meneror telingaku, aku kembali menyeret langkah kakiku yang gontai menuju sudut teras masjid dengan napas yang putus-putus akibat serangan batuk beruntun. Badai angin menderu sangat kencang dan brutal dari arah pegunungan, menggoyang-goyangkan dahan pohon beringin raksasa di halaman asrama, hingga daunnya bergesekan menciptakan suara seperti jeritan manusia yang disiksa. Langit di atasku hitam legam tanpa kehadiran bintang setitik pun, menandakan hujan lebat yang sangat buas akan segera memuntahkan amarahnya mengguyur bumi Wonosobo. Aku duduk bersila kaku di sudut favoritku yang lembab, menyalakan korek api kayu dengan kedua tangan yang gemetar hebat ketakutan. Saat aku perlahan mengangkat kaca semprong dan bersiap menyalakan sumbu lampu teplok kesayanganku, mataku mendadak membelalak ngeri menatap tabung kacanya. Cairan minyak tanah penyambung hidup di dalamnya ternyata telah menyentuh dasar tabung. Nyaris kering kerontang tak bersisa sama sekali terhisap habis malam sebelumnya. Aku memutar kenop sumbu dengan kasar ke kanan dan ke kiri, berusaha memaksanya memantik percikan,
Namun api kecil itu hanya berkedip-kedip liar sekarat menahan lapar akan bahan bakar cair. Tidak ada kepingan uang receh sepeser pun tersisa di sakuku untuk sekadar membeli sebotol kecil minyak tanah di warung esok pagi. Waktu terus berdetak tanpa belas kasihan memburu sisa nyawaku, menghitung mundur secara kejam menuju malam ujian akhir penentuan nasib. Sementara satu-satunya sumber cahaya rapuh milikku tengah meregang nyawa di tengah badai malam yang sudah siap membelah langit dan menelanku dalam kegelapan keputusasaan yang abadi. Pagi itu terasa seolah-olah langit Wonosobo runtuh dan menghantam kepalaku dengan sangat keras. Ujian hafalan akhir tahun penentu nasib hidup dan matiku di pesantren ini hanya berjarak kurang dari 24 jam lagi. Besok pagi sehabis subuh, aku harus duduk di hadapan majelis ustadz untuk melantunkan ayat-ayat suci tanpa boleh salah satu huruf pun. Namun, kenyataan pahit yang menamparku pagi ini jauh lebih mengerikan daripada ancaman pengusiran. Tabung kaca dari lampu teplok bapak benar-benar sudah kering kerontang. Tidak ada setetes pun sisa minyak tanah yang menggenang di dasarnya. Sumbu kapasnya sudah mengeras menjadi arang hitam yang mati. Aku mengocok-ngocok tabung berkarat itu dengan sisa tenaga yang kumiliki, berharap ada keajaiban walau hanya setetes, namun hasilnya nihil. Tanpa benda rongsokan ini, malam nanti aku akan tenggelam dalam kegelapan mutlak, dan hafalanku yang masih compang-camping ini pasti akan mengantarkanku pada gerbang kehancuran. Aku akan diusir, pulang membawa aib, dan menghancurkan sisa nyawa ibuku di kampung. Rasa panik yang teramat sangat menyiksa mulai mencekik leherku. Jantungku berdebar sangat kencang hingga membuat dadaku sesak napas. Aku merogoh seluruh saku pakaianku, membongkar karung beras bututku, mengais-ngais lantai di bawah tempat tidur teman-temanku, mencari-cari barangkali ada 1 atau 2 keping uang koin recehan yang terjatuh tanpa sengaja. Tapi kemiskinan memang pelit. Ia tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Aku benar-benar miskin total. Bahkan untuk membeli sepotong permen paling murah sekalipun aku tidak mampu. Ditambah lagi, batuk parahku semakin menjadi-jadi pagi ini. Setiap kali aku terbatuk, rasanya ada silet berkarat yang mengiris-iris kerongkonganku dari dalam, memaksaku memuntahkan ludah kental yang rasanya anyir darah. Perutku melilit hebat menuntut makanan karena sejak kemarin siang aku hanya minum air keran masjid. Namun, rasa takut mengecewakan Simbok jauh lebih mendominasi daripada rasa sakit fisik ini. Dengan tubuh yang gemetar dan langkah yang diseret-serat, aku nekat menyelinap keluar dari gerbang pesantren tanpa izin. Tujuanku hanya satu, daerah pasar tradisional Kali Beber. Udara pagi itu sangat berkabut dan dingin mematikan. Namun aku tidak mempedulikan angin yang menusuk tulang rusukku menembus baju koko tipisku. Mataku menyapu deretan warung makan pinggir jalan yang mulai sibuk melayani pembeli sarapan. Aroma nasi uduk yang gurih, ayam goreng rempah, dan teh manis hangat mengudara dengan kejam, menyiksa cacing-cacing kelaparan di dalam perutku hingga aku nyaris pingsan di pinggir selokan. Tapi aku menampar pipiku sendiri dengan keras berulang kali untuk mengembalikan kesadaranku. Aku kesini bukan untuk mengemis makanan. Aku kesini untuk mengemis cahaya. Aku harus mendapatkan setetes minyak tanah bagaimanapun caranya. Halal atau hina, aku akan lakukan. Aku memberanikan diri mendekati sebuah warung makan tenda biru yang paling ramai pembeli. Tumpukan piring kotor dan gelas kotor menggunung sangat tinggi di dalam ember plastik besar berbau amis di belakang tenda. Pemilik warung itu adalah seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan wajah yang garang dan kumis tebal. Ia sedang sibuk membentak-bentak pelayannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupungut dari dasar hatiku, aku melangkah gemetar mendekatinya. Aku menundukkan kepalaku sangat dalam bak seorang budak tawanan, memohon waktu sebentar untuk berbicara. Pria itu menatapku dengan tatapan sangat jijik dari atas ke bawah. Wajahku yang cemong oleh sisa jelaga, bajuku yang berbau asap menyengat, membuatku terlihat murni seperti gembel pesakitan penyebar wabah kusta. Dengan suara parau dan bergetar hebat menahan tangis, aku menawarkan sebuah kesepakatan gila. Aku memohon izin untuk mencuci seluruh gunung piring dan wajan kotor yang berbau busuk itu sendirian sampai bersih mengkilap. Aku bersumpah tidak meminta bayaran sepeser pun. Aku tidak meminta sepiring nasi sisa atau kuah kaldu mereka. Aku hanya mengemis, menukar seluruh tenagaku dengan setengah botol kecil minyak tanah yang biasa mereka gunakan untuk menyalakan kompor cadangan. Mendengar permintaanku yang aneh itu,
Pria tambun itu tertawa meremehkan dengan suara keras, menarik perhatian beberapa pembeli yang ikut menatapku sinis. Ia menghinaku dengan kata-kata kasar yang merobek harga diriku, menyebutku santri pemalas yang hanya tahu cara mengemis dan merusak pemandangan warungnya. Air mataku hampir menetes. Namun aku langsung bersujud memeluk lutut kakinya. Aku memohon menyebut nama Allah berulang kali, menceritakan bahwa malam ini adalah malam ujian akhirku dan aku akan diusir jika tidak bisa menghafal karena kegelapan malam. Aku meratap sejadi-jadinya di tanah yang becek dan berbau amis ikan busuk itu. Entah karena sedikit tersentuh atau murni karena ia butuh tenaga gratis untuk menyingkirkan gunungan piring menjijikan itu. Pria garang itu akhirnya menendang kasar sebuah sikat pembersih ke arah wajahku. Ia menyuruhku bekerja cepat tanpa banyak bicara dan melarangku mencuri sisa makanan pelanggan di piring kotor. Hatiku bersorak lega memanjatkan ribuan syukur kepada Allah. Aku bergegas menuju tumpukan piring kotor itu, menggulung lengan baju kokoku yang sudah berserabut, dan mulai mencelupkan tanganku ke dalam ember besar berisi campuran air comberan dan sabun colek keras yang airnya luar biasa dingin layaknya es kutub. 1 jam pertama mencuci di bawah siraman angin pagi Wonosobo. Tanganku mati rasa sepenuhnya. Namun memasuki jam kedua, siksaan yang sebenarnya baru dimulai. Sabun colek kiloan murahan yang digunakan warung itu sangat panas dan korosif memakan kulit. Karena aku harus mencuci ratusan piring dengan sangat cepat dan kuat menggunakan sikat kawat agar lemaknya hilang, kulit di sela-sela jariku mulai mengelupas terkelupas paksa. Pinggiran telapak tanganku lecet dan memerah, beberapa bagian melepuh, pecah-pecah, dan akhirnya mengeluarkan tetesan darah segar yang bercampur dengan kotoran sisa makanan dan busa sabun. Rasa perihnya sangat luar biasa, seolah-olah tanganku disiram cairan asam mendidih. Aku menggigit bibirku kuat-kuat menahan erangan kesakitan agar tidak terdengar oleh pemilik warung. Di tengah rasa perih yang menyayat-nyayat serat daging di tanganku itu, pikiranku mendadak berhenti berputar. Aku mengangkat kedua telapak tanganku yang bergetar hebat, menatap lekat-lekat kulitku yang hancur, keriput pucat, penuh luka memerah, dan mengeluarkan darah tipis di sela-selanya. Saat itulah, sebuah hantaman kesadaran raksasa meninju tepat di ulu hatiku. Ya Allah, inilah rasa sakit yang Simbok telan mentah-mentah setiap hari. Inilah luka bakar dan perih mematikan yang Simbok sembunyikan dariku selama bertahun-tahun di pasar Bandongan demi menyuapiku nasi. Air mataku meledak hancur tak tertahankan. Tumpah deras bercampur dengan air sabun di dalam ember kotor itu. Aku menangis sesenggukan tanpa suara, meratapi betapa bodohnya aku selama ini. Aku bisa merasakan penderitaan ibuku menyatu di dalam aliran darahku sendiri. Setiap kali aku menggosok piring berlemak itu, aku membayangkan sedang membersihkan luka di kaki ibuku. Menjelang zuhur, seluruh pekerjaan kasarku selesai dengan tuntas. Tangan kurusku hancur dan bau amis busuk menempel permanen di sekujur tubuhku. Sesuai janjinya, pria garang itu melemparkan sebuah kantong plastik bening kecil ke arahku. Di dalamnya terdapat cairan minyak tanah yang jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai setengah gelas minum, dan sebuah roti bantal keras sisa hari kemarin yang permukaannya sudah mulai ditumbuhi sedikit jamur putih. Aku memungutnya dari tanah seperti anjing kelaparan, mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil membungkuk hormat, lalu berlari tertatih-tatih kembali menuju pesantren. Di balik sebuah pohon rindang yang sepi, aku duduk tersungkur memakan roti basi yang keras itu. Rasanya tengik dan pahit, namun di mulut lelakiku yang kelaparan, roti jamuran ini terasa seperti hidangan termanis yang langsung dikirimkan dari surga. Sore harinya, langit Wonosobo yang semula abu-abu mendadak berubah menjadi hitam pekat mengerikan. Awan-awan badai bergulung-gulung ganas menutupi sinar matahari, mengubah suasana sore menjadi gelap layaknya malam yang mencekam. Angin bertiup semakin gila, menerbangkan dedaunan dan debu pasir yang masuk ke mata. Suara guntur bersahut-sahutan menggelegar dari balik Gunung Sindoro, mengancam akan meruntuhkan atap asrama. Teman-teman sekamarku mulai sibuk memeriksa baterai pada lampu senter darurat mewah mereka, menumpuk selimut tebal, dan bersiap menyambut malam ujian dengan perut kenyang sehabis menyantap sate ayam pesanan khusus. Sementara aku hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan berbau pesing, meremas erat kantong plastik berisi tetesan minyak tanah yang sangat berharga ini, menyembunyikannya di balik baju kokoku yang berlumuran noda.
Jantungku berdetak tak menentu. Tepat pukul 10 malam, sirine peringatan berbunyi nyaring. Seluruh lampu utama pesantren dan masjid dimatikan secara serentak. Kegelapan mutlak menguasai penjuru pondok. Badai hujan ekstrim akhirnya memuntahkan amarahnya, mengguyur asrama dengan volume air bah yang mengerikan disertai angin ribut yang sangat buas. Aku mengendap-endap menembus lorong yang dingin mencengkeram, berjalan menuju teras belakang masjid yang tidak memiliki dinding pelindung sama sekali. Hujan tampias menampar-nampar wajahku dan membasahi separuh sarung tipisku. Udara malam ini ratusan kali lipat lebih beku dan mematikan dari malam-malam sebelumnya. Dengan tubuh yang menggigil sangat kejang hingga gigiku bergemeretak keras, aku menuangkan tetes demi tetes minyak tanah penderitaanku ke dalam tabung teplok Bapak. Tanganku yang lecet dan berdarah terasa kaku saat menggesekkan batang korek api yang lembab. Setelah berkali-kali patah, akhirnya percikan api itu menyala. Aku memantik sumbu teplok itu. Nyala api kuning pucat yang sangat kecil dan rapuh perlahan muncul, menari-nari panik diterjang amukan badai angin yang menyusup ke teras terbuka itu. Malam klimaks penentuan nasibku akhirnya dimulai. Di bawah intaian badai yang bersumpah akan merampas segalanya dariku. Malam itu, alam kota Wonosobo seolah-olah sedang menggelar pesta kehancuran secara besar-besaran hanya untuk menertawakan penderitaanku. Badai yang menerjang daerah Kalibeber bukanlah hujan deras malam biasa yang sering kamu saksikan dari balik jendela kamarmu. Ini adalah amukan angin topan gunung yang sangat buas, membawa serta ribuan jarum es tak kasat mata yang meluncur deras dari puncak kembar Sindoro dan Sumbing. Di sudut teras masjid yang murni tak berdinding ini, aku duduk sendirian berhadapan dengan kematian, terkurung rapat dalam sangkar kegelapan pekat yang hanya sesekali disela oleh kilatan cahaya petir menyilaukan. Setiap kali petir itu menyambar membelah langit, cahaya putihnya yang mengerikan mencetak jelas siluet tubuh kurusku yang sedang meringkuk gemetar hebat, memeluk erat sebuah lampu teplok berkarat peninggalan almarhum Bapak. Tampias air hujan badai yang sedingin es batu terus-menerus mencambuk-cambuk punggungku dengan kejam, membasahi separuh kemeja koko lungsuran dan sarung usangku hingga menempel ketat membekukan kulit dagingku. Udara malam yang teramat beku ini tidak hanya sukses meresap merobek pori-poriku, tapi seolah-olah telah membekukan setiap tetes aliran darah di dalam nadiku, membuat detak jantungku memompa sangat lambat dan menyakitkan tulang rusuk. Tepat di atas pangkuanku, lembaran suci kitab Al-Quran terbuka lebar menantang angin, menampung sisa-sisa cahaya kekuningan yang teramat sangat rapuh dari dalam tabung kaca semprong teplok tua Bapak. Minyak tanah hasil menukar darah dan air mata dengan mencuci ratusan piring di pasar pagi tadi ternyata menguap jauh lebih cepat dari perkiraanku. Tabung logam berkarat itu kini terasa semakin ringan di tanganku. Nyala apinya kini benar-benar menyusut tak lebih besar dari sebutir beras sisa. Meliuk-liuk liar menyedihkan dan berkedip-kedip sekarat menahan nyawa setiap kali amukan angin badai menyusup masuk mencuri kehangatan teras. Aku langsung menjatuhkan tubuh lemasku ke depan, melengkungkan punggungku layaknya sebuah tameng cangkang kura-kura hidup yang dijadikan tumbal penangkal badai. Hidungku merunduk nyaris bersentuhan langsung dengan kaca semprong yang mulai memanas. Aku sama sekali tidak mempedulikan rasa panas yang membakar ujung kulit hidungku. Aku juga menulikan indera penciumanku, tidak mempedulikan asap hitam pekat pembakaran sisa minyak tanah murahan yang langsung masuk mencekik dan memenuhi seluruh rongga paru-paruku. Otakku yang kelaparan ini hanya terfokus penuh pada satu tujuan gila, yakni merangkai paksa ayat demi ayat suci ini dan menancapkannya sekuat tenaga ke dalam ingatanku sebelum kiamat kecil ini menelan nyawaku bulat-bulat. Namun rupanya, rentetan ujian batinku ini belum mau berhenti mencapai titik puncak penderitaannya. Di tengah usahaku yang berdarah-darah mengejar huruf-huruf Al-Quran yang mulai mengabur dan menari-nari di pandangan mataku, serangan penyakit batu kering mematikan itu datang menyergap kembali menggerogoti ulu hatiku. Paru-paruku yang memang sudah rusak akibat rutin menghirup asap jelaga beracun setiap malam kini meronta-ronta kesakitan menuntut oksigen bersih. Aku terbatuk sangat hebat. Tubuhku terpental mundur dan berguling ke lantai semen teras yang basah tergenang air hujan. Aku memegangi leher lelakiku yang terasa perih seolah-olah sedang diiris perlahan oleh silet berkarat. Suara batuku terdengar sangat parau, serak, dan mengerikan. Namun suaraku langsung tenggelam oleh suara gemuruh guntur yang murka di langit Wonosobo. Setitik cairan kental berbau anyir darah segar tanpa sengaja muncrat dari mulutku,
menetes jatuh mengotori lantai keramik teras masjid yang putih suci. Tubuhku kejang-kejang menahan luapan rasa sakit yang luar biasa melumpuhkan urat saraf. Dengan sisa-sisa tenaga dan napas yang putus-putus tersengal, aku memaksa diriku merangkak kembali ke posisiku semula. Aku bersumpah harus melanjutkan sisa hafalanku ini. Waktu nyawaku di pondok ini hanya tersisa kurang dari 6 jam sebelum fajar penentuan nasib tiba. Aku memaksakan kedua kelopak mataku yang sudah membengkak parah menahan tangis dan kantuk untuk kembali menatap tajam lembaran kitab di pangkuanku. Tepat pada detik sepersekian itulah, sebuah tragedi paling menakutkan yang menghancurkan seluruh harapanku terjadi. Amukan angin badai gunung yang teramat sangat buas tiba-tiba saja berhembus kencang menghantam pilar-pilar utama penyangga teras masjid. Sebuah pusaran angin dingin yang menyelinap dari sudut pilar menyusup masuk mengarah tepat ke wajahku, membawa serta butiran-butiran air hujan yang tajam. Suara tiupan angin maut itu terdengar sangat jelas di telingaku. Seketika itu juga, nyala api kecil seukuran biji beras di dalam kaca semprong teplok bapak tersedak hebat. Api itu bergetar liar memancarkan kilatan terakhirnya, lalu mati memadamkan diri sepenuhnya. Kegelapan absolut seketika menyergap menerkam seluruh kesadaranku. Mataku terbelalak sangat ngeri menembus ruang hampa yang gelap gulita. Jantungku seketika berhenti berdetak selama beberapa detik mematung. Teror keputusasaan dan rasa takut yang teramat sangat besar merayap cepat dari ujung jari kaki hingga meremas kuat otak kecilku. Lampu teplok saksi bisu perjuanganku itu telah mati kelaparan. Cahaya pelindung terakhirku telah dirampas paksa tanpa ampun oleh takdir. Rasa panik yang teramat sangat liar merobek-robek paksa kewarasanku. Aku meraba-raba lantai semen yang becek dengan kedua tanganku yang kaku membeku kedinginan. Jari jemariku yang masih dipenuhi luka lecet bernanah dan melepuh akibat racun sabun cuci pagi tadi kini terasa mati rasa sepenuhnya. Namun aku terus meraba-raba secara membabi buta mencari sebuah kotak korek api kayu murahan yang kusimpan di saku celana. Saat tanganku yang gemetar berhasil menemukannya, aku menyadari bahwa tanganku bergetar sangat hebat di luar kendali hingga beberapa batang kayu korek api berjatuhan berhamburan ke atas genangan air lantai, hancur basah tak berguna lagi. Aku menahan isak tangis panikku, mengambil satu batang tersisa, menempelkannya ke bagian kasar pinggir kotak, dan menggesekannya dengan sisa tenaga keputusasaan yang kumiliki. Batang kayu itu meleset gagal karena ujung belerangnya basah tersiram angin hujan. Aku merintih menangis tertahan di dalam kegelapan buta ini, mengambil batang korek kedua, dan menggesekannya lagi dengan gerakan sangat kasar. Suara patahan kayu terdengar mematahkan asaku. Batang ketiga patah kembali karena tanganku kedinginan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Tolong jangan biarkan anak gembel ini hancur berantakan malam ini. Jerit batin jiwaku meronta-ronta membelah pekatnya langit malam. Pada gesekan putus asa yang kelima, percikan bunga api kecil akhirnya berhasil memercik, menyalakan ujung sebatang korek kayu itu. Cahaya jingga kekuningan seketika menerangi wajahku yang sudah sangat kacau balau. Dengan tangan yang terburu-buru dan gemetar ketakutan, aku segera memutar membuka tutup kaca semprong dan menyulutkan lidah api maut itu ke ujung sumbu teplok. Namun, malapetaka mengerikan belumlah mau beranjak pergi. Sisa tetesan minyak tanah kotor di dalam tabung besi itu benar-benar telah mengering seutuhnya tanpa ampun. Api dari korek kayu itu tidak membakar uap minyak, melainkan langsung membakar sisa rajutan kain sumbu kapas yang sudah mengeras menua. Alhasil, nyala api yang muncul sangatlah kecil dan mengerikan, redup memancarkan warna biru kemerahan, dan hal paling fatal adalah api ini memproduksi kepulan asap hitam pekat bercampur jelaga arang yang teramat sangat tebal. Asap jelaga kotor beracun itu mengepul deras keluar dari ujung kaca semprong, tertiup angin dan langsung menyambar menutupi seluruh permukaan wajahku. Cahaya yang dihasilkannya sangatlah buruk merusak kornea. Sama sekali tidak cukup terang untuk sekadar memperlihatkan lengkungan huruf demi huruf di atasku. Aku menundukkan wajah tirusku serendah mungkin ke bawah, nyaris menempel menyentuh debu di atas kertas suci Al-Quran. Mataku memicing menyipit menyiksa diri, memaksakan pupil mataku bekerja maksimal membaca ayat suci di dalam keremangan yang diwarnai kepulan asap beracun itu. Tanpa aku sadari, noda-noda kotoran jelaga hitam pekat dari asap itu mulai menempel lekat menetap di bagian dahiku, di sekitar batang hidungku, dan menebal di kedua belah pipiku.
Wajah lelakiku kini cemong total menghitam menyerupai makhluk monster malam yang baru saja bangkit merangkak dari dalam kuburan abu pembakaran lumpur. Hawa kedinginan ekstrim kini mulai menyerang melumpuhkan sistem saraf pusat otakku. Seluruh persendian tulang belulangku terasa kaku membatu tak bisa digerakkan sama sekali. Bibirku yang membiru pucat pasi terus bergetar tanpa henti mengeluarkan suara gemeletuk tumbukan gigi rahang yang menakutkan malam. Kondisi tubuhku hancur. Aku kelaparan parah, lambungku melilit menyakitkan, tubuhku kedinginan hingga ke sumsum terdalam, dan cahaya pelita terakhir pembawa asaku tak lebih dari sekadar hembusan asap hitam yang membutakan mata. Sistem kerjaku tak mampu lagi merekam satu kata suci pun. Semuanya hancur buyar tak tersisa. Ratusan ayat panjang yang sudah susah payah kuhafal berhari-hari dengan peluh darah mendadak hilang terbang berantakan disapu angin topan. Di titik terendah dari segala kelemahan dan kehinaan seorang manusia inilah, dinding pertahanan mental yang kubangun susah payah akhirnya meledak hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku benar-benar menyerah kalah pada takdir. Aku menjerit sejadi-jadinya tanpa mengeluarkan suara, meratapi nasib perjalananku yang teramat sangat kejam tak berperi kemanusiaan ini. Bayangan keriput wajah Simbok yang sedang menangis memeluk sepeda ontel bapak, bayangan tangan Simbok yang mengelupas berdarah mencuci ratusan piring di pasar, dan bayangan atap gubuk reot kami yang bocor di desa Kaliangkrik mendadak berputar-putar sangat cepat menyiksa layar ingatanku bagaikan badai ilusi maut. Aku sadar betul bahwa malam ini aku telah resmi mengecewakan ibuku. Aku gagal total mempertahankan sisa kehormatan dan harga dirinya. Aku menyadari bahwa diriku hanyalah murni seorang anak miskin tak berguna yang esok pagi akan pulang kampung dengan kepala tertunduk membawa aib besar dan rasa malu seumur hidup. Bendungan air mataku akhirnya jebol tak tertahankan lagi. Aku menangis sesenggukan meraung-raung dengan dada bergemuruh hebat. Meronta-ronta meremas kuat lutut kakiku sendiri menahan hancurnya hati ini. Seolah-olah waktu berjalan melambat untuk merekam momen kehancuranku. Aliran air mata panas mengalir deras tak terbendung dari kedua pelupuk mataku, melewati lekuk pipiku yang telah tertutup lapisan tebal jelaga hitam dari asap lampu teplok. Tetesan air murni itu menyapu melunturkan debu-debu arang di wajahku, mengubah warna beningnya menjadi tetesan air mata berwarna hitam pekat yang pemandangannya teramat sangat menyayat hati malaikat. Tetes demi tetes air mata hitam jelaga itu jatuh mendarat tepat membasahi lembaran suci Al-Quran yang terbuka pasrah di atas pangkuanku, menciptakan noda-noda hitam kesedihan abadi yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu di sana. Aku mengusap-usap wajah panikku secara kasar dan putus asa menggunakan punggung telapak tanganku yang penuh luka lecet berdarah. Sebuah gerakan yang justru membuat jelaga kotor itu semakin merata mencoreng-moreng menutupi seluruh kulit wajahku. Aku benar-benar terlihat teramat sangat hina, kotor, dan hancur lebur bersujud pasrah di hadapan panggung kebesaran Sang Pencipta Alam. Rasa dingin yang telah berhasil membekukan aliran nadiku kini mulai perlahan mengambil alih seluruh sisa kesadaranku. Kelopak mataku terasa teramat sangat berat seolah-olah masing-masing diganduli oleh bongkahan timah seberat puluhan kilogram. Aku sudah tidak sanggup lagi mengangkat leher dan menahan kepalaku yang terus berputar-putar pusing menyakitkan ini. Tubuh kurusku limbung tak bertenaga. Lalu pelan-pelan merosot jatuh tersungkur memeluk lantai semen teras yang dingin membeku. Di detik-detik penghabisan yang menyiksa sebelum alam bawah sadarku sepenuhnya dirampas paksa oleh monster hipotermia dan rasa kelaparan yang buas, kedua belah tanganku secara naluriah merangkul erat-erat kitab suci Al-Quran yang telah basah tercoreng-coreng oleh air mata hitamku itu ke dalam pelukan dada kurusku. Aku berbaring meringkuk melengkung layaknya seorang bayi kedinginan di dalam rahim malam, mencoba mati-matian mencari sisa-sisa kehangatan dari degup jantungku sendiri yang mulai menghilang. Lidah api kecil pembawa jelaga di lampu teplok bapak itu akhirnya menyerah, berkedip-kedip untuk terakhir kalinya, dan mati secara total, meninggalkan segaris asap putih tipis berbau benda terbakar yang langsung melayang lenyap tertiup angin. Dalam keheningan malam absolut yang menyelimuti tubuh sekaratku di bawah amukan badai ini, bibir biruku yang bergetar sempat berbisik dengan suara yang teramat pelan, memanjatkan sebuah doa penutup terakhir yang sanggup merobek-robek hati para malaikat penunggu malam. Ya Allah Sang Penguasa Langit, hamba-Mu ini sungguh menyerah. Hamba benar-benar tak sanggup lagi. Jika memang malam ini hamba mati membeku menjadi mayat di tempat asing ini, tolong sampaikan sisa hafalanku ini ke dalam mimpi ibuku, karena aku tak akan pernah bisa lagi melihat senyum bangganya di dunia ini. Setelah doa lirih itu mengudara,
Kedua mataku terpejam rapat terkunci. Duniaku berubah menjadi hitam gelap gulita sepenuhnya. Rasa lapar yang menyiksa usus telah hilang. Sakitnya hawa dingin yang menusuk tulang telah pergi. Yang tersisa kini hanyalah sebuah keheningan sunyi abadi yang menarik tubuhku tenggelam jauh ke dalam dasar lautan tidur tanpa mimpi. Ketika kesadaranku perlahan kembali merangkak naik dari dasar jurang kegelapan, hal pertama yang kurasakan bukanlah hantaman angin badai gunung yang membekukan darahku. Aku merasakan sebuah sensasi kehangatan luar biasa yang membalut sekujur tubuh kurusku. Sebuah kemewahan yang sama sekali belum pernah kurasakan sejak aku menginjakan kaki pesakitanku ini di tanah Kalibeber Wonosobo. Mataku masih terpejam sangat rapat menahan berat. Namun hidungku mulai menghirup aroma kuat cairan minyak kayu putih yang menyengat menenangkan bercampur dengan wangi teh melati panas. Bukan lagi aroma amis darah segar, sabun colek murahan dari pasar, atau bau tengik asap jelaga lampu teplok bapak. Dengan sisa-sisa tenaga yang teramat sangat lemah tak berdaya, aku memaksa kedua kelopak mataku yang membengkak parah menahan perih untuk terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya putih lampu ruangan yang terang benderang seketika menusuk retinaku dengan kejam, memaksaku menyipitkan mata menahan rasa silau yang menyakitkan kepala. Saat pandanganku mulai menemukan titik fokusnya yang kabur, aku menyadari bahwa aku tidak lagi tergeletak sekarat merana di atas lantai semen teras masjid yang dibasahi air bah badai semalam. Aku sedang berbaring terlentang pasrah di atas sebuah kasur busa putih yang teramat sangat empuk memanjakan punggung, diselimuti oleh 3 lapis kain selimut wol tebal yang menjebak hawa hangat di sekujur tubuhku. Ini adalah ruang klinik kesehatan pesantren, sebuah ruangan steril dan harum yang biasanya hanya berhak dimasuki oleh anak-anak santri kaya raya ketika mereka mengeluh sakit perut ringan setelah terlalu banyak memakan daging katring. Pikiranku mendadak dilanda kebingungan hebat dan kepanikan yang teramat sangat liar. Bagaimana mungkin gembel jalanan bau asap sepertiku bisa berakhir tidur berbaring di atas ranjang suci milik para pangeran ini? Tiba-tiba saja, sebuah telapak tangan besar yang sangat hangat dan lembut menyentuh dahi pucatku perlahan-lahan. Aku menolehkan leherku yang masih kaku membatu ke arah samping tepian ranjang putih itu. Di sana, duduk bersandar lemas di atas sebuah kursi kayu kecil, adalah ustadz pembimbing hafalanku yang sangat berwibawa. Sosok guru besar yang selama ini selalu menatapku dengan sorot mata tajam penuh kekecewaan mendalam dan ancaman pengusiran yang menakutkan, kini terlihat dalam kondisi yang teramat sangat hancur berantakan dan menyayat hati para malaikat. Wajah ustadz terlihat memerah padam seperti menahan rasa sakit luar biasa. Kedua matanya bengkak basah karena terlalu banyak menumpahkan air mata, dan bahunya yang biasanya tegap gagah kini terus bergetar hebat menahan isak tangis yang mati-matian berusaha ia sembunyikan dariku. Beliau sedang menggenggam erat telapak tanganku. Telapak tangan miskin yang dipenuhi luka lecet melepuh bernanah parah, akibat menyikat ratusan piring menjijikan di pasar Kalibeber kemarin siang. Ustadz menempelkan telapak tanganku yang hancur berdarah itu tepat ke depan dadanya. Lalu mencium punggung tanganku berkali-kali sambil menangis memohon ampunan memanggil-manggil nama Allah dengan suara yang sangat parau dan bergetar hebat membelah keheningan klinik yang sunyi. Aku sama sekali tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di ruangan ini. Mengapa seorang ulama besar yang sangat dihormati sudi menciumi tangan kotor bernanah milik seorang anak buruh cuci piring hina sepertiku? Dengan suara serak yang terus terputus-putus oleh isak tangisannya yang memilukan, ustadz perlahan mulai menceritakan kejadian mengerikan menjelang subuh badai tadi. Beliau bercerita dengan terbata-bata bahwa ketika muazin tua sedang berjalan pelan menuju masjid untuk mengumandangkan azan subuh pertama menembus sisa badai, kakinya secara tak sengaja tersandung jatuh menabrak sebuah gundukan aneh di sudut teras masjid yang letaknya paling gelap tak tersentuh cahaya. Saat nyala senter penjaga diarahkan menyorot ke sudut itu, muazin tersebut langsung menjerit keras memanggil-manggil nama ustadz dalam kepanikan. Mereka menemukan tubuh kurusku telah tergeletak kaku membeku melengkung seperti mayat kedinginan yang membiru pasi, dengan detak nadiku yang nyaris tidak bisa dirasakan sama sekali oleh sentuhan jari manusia. Namun pemandangan yang benar-benar membuat ustadz jatuh bersujud menangis histeris memukul-mukul lantai teras basah itu bukanlah kondisi tubuh sekaratku, melainkan wajah tirusku dan benda apa yang sedang kupeluk erat matian-matian. Ustadz menceritakan betapa hatinya hancur lebur berkeping-keping saat melihat wajah lelakiku yang tertutup total menghitam oleh lapisan tebal arang jelaga. Beliau melihat dengan sangat jelas jejak aliran air mataku di pipi yang telah berubah wujud menjadi air mata hitam pekat mengerikan akibat larut bercampur dengan abu kotor beracun itu.
Air mata hitam jelaga itu menetes deras menodai dan membasahi lembaran suci kitab Al-Quran yang ternyata masih kupluk erat-erat di depan dadaku layaknya sebuah perisai pelindung nyawa terakhirku dari hantaman kematian. Di sebelah tubuh kakuku yang menggigil sekarat di ambang ajal itu, tergeletak onggokan besi lampu teplok berkarat milik almarhum bapak yang sudah mati total tanpa asap karena kehabisan darah minyak tanahnya. Ustadz akhirnya menyadari satu kenyataan besar yang sangat menyakitkan. Menampar telak harga dirinya sebagai seorang manusia dan pendidik agama. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa selama berbulan-bulan penderitaanku ini, aku tidak pernah bermalas-malasan tertidur sedetik pun. Asap menyengat menjijikan di baju kokoku, noda kotor yang melekat permanen di wajahku, suara batuk darahku di tengah malam, dan lantunan hafalanku yang selalu terbata-bata hancur. Bukanlah karena aku tercipta sebagai anak yang bodoh dan tidak tahu bersyukur. Semua kehancuran fisik itu terjadi karena aku sedang bertarung gila sendirian menyambung sisa-sisa nyawa melawan pekatnya monster malam, memaksakan otakku belajar di bawah siksaan hawa beku pegunungan dengan sumber cahaya sekecil sebutir biji beras busuk demi menghemat uang receh yang pada dasarnya sama sekali tidak pernah kumiliki sedari awal. Beliau menatap lekat-lekat luka bakar sabun di tanganku dan seketika menyadari seberapa brutal cambuk kemiskinan telah menyiksa dan menguliti tubuh anak didiknya ini secara hidup-hidup tanpa ada seorang pun manusia di pondok ini yang mau peduli untuk sekadar mengulurkan sebelah tangannya. Mendengar pengakuan Ustadz yang menyayat hati itu, jantungku seketika berdegup sangat kencang meronta-ronta di dalam rongga dada. Aku mendadak teringat pada ancaman malapetaka terbesar yang sedang mengintip di depan mataku. Aku langsung berusaha memaksakan tubuhku untuk bangkit duduk dengan kepanikan yang memuncak, menyibakkan tumpukan selimut tebal itu dengan sisa-sisa tenaga kasarku yang memberontak. Aku menangis sejadi-jadinya merau memohon belas kasihan dan ampunan kepada Ustadz, memohon dengan sangat memelas agar aku tidak diseret diusir dibuang ke kampung halamanku hanya karena aku telah melewatkan jadwal sakral ujian hafalan subuh penentuan nasib tadi pagi. Aku menjatuhkan diriku memeluk kedua lutut kakinya, meratap memohon kelonggaran waktu tenggang walau hanya 1 hari cahaya matahari lagi. Ustadz dengan sigap menahan pundak kurusku, memeluk kepalaku yang bodoh ini dengan teramat sangat erat ke dalam pelukan dadanya, dan membiarkan aliran air matanya jatuh bebas membasahi pundak kemeja rumah sakit yang kukenakan. Beliau membelai rambutku dengan lembut memintaku untuk segera menenangkan diri, mengatakan dengan nada menyejukkan bahwa segala ujian bebanku telah usai dilewati. Ustadz berkata bahwa ribuan malaikat penunggu malam telah turun ke bumi menjadi saksi utama ujianku di bawah amukan badai, dan Allah sendiri yang akan turun tangan menilai seberapa keras darah perjuanganku. Namun aku terus menangis keras menolak keputusannya. Aku bersikeras memohon untuk diizinkan menyetorkan ayat demi ayat hafalanku detik ini juga, di atas kasur kesehatan ini, agar hutang darah janjiku kepada ibuku bisa lunas terbayarkan tuntas di hadapan Tuhanku. Di bawah tatapan sepasang mata tua Ustadz yang terus berlinang meneteskan air mata simpati tiada henti, aku memejamkan mata dan mulai melantunkan surah demi surah kitab suci yang telah menyiksa dan mencabik-cabik batinku berbulan-bulan di tengah kegelapan malam kelaparan itu. Sebuah keajaiban yang teramat sangat agung dan gaib tiba-tiba saja turun merasuki sekujur tubuhku. Lidah kasarku yang biasanya selalu kaku membatu akibat kelaparan ekstrim kini mendadak terasa teramat sangat ringan menari-nari fasih mengejar setiap baris ayat demi ayat suci. Tidak ada satu letak huruf pun yang tertukar posisinya. Tidak ada satu hukum ketukan tajwid pun yang meleset dari aturan sempurnanya. Ayat-ayat panjang mematikan yang selama ini selalu kuhafal dengan iringan tetesan air mata hitam kelam dan kucuran darah di sela-sela jemariku itu seolah-olah telah terukir permanen membekas. Dipahat menancap sangat dalam menggunakan paku baja tembus ke dalam dinding-dinding hatiku. Suaraku menggema merdu namun menyayat hati membelah keheningan ruangan steril bercat putih itu, membawa seluruh beban kegetiran, rasa perih sakit yang membusuk, dan kepasrahan absolut hamba tak berdaya kepada kemurahan Sang Pencipta alam semesta. Ustadz di depanku hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam ke dadanya. Menangis terseduh-seduh menyedihkan mengaminkan setiap ujung ayat yang meluncur begitu mulus tanpa halangan dari bibir pucatku yang masih bergetar. Menyadari seutuhnya bahwa siang ini ia sedang mendengarkan langsung sebuah lantunan ayat suci agung yang murni dibayar lunas menggunakan harga penderitaan fisik dan air mata darah seorang manusia paling miskin. Roda waktu terus berlari secara perlahan merangkak maju tanpa ampun, menyembuhkan beberapa luka fisik terbuka di telapak tanganku. Namun tidak akan pernah bisa sanggup menghapus bekas luka goresan penderitaan itu dari benak kepalaku seumur hidup.
Hingga akhirnya bulan agung perayaan kelulusan yang ditunggu-tunggu tiba menyapa hangat asrama elit Kalibeber. Hari di mana setiap tetes keringat air mata penderitaan santri dijanjikan akan segera diganti lunas dengan senyuman mahkota emas kebanggaan. Hari peringatan wisuda kelulusan akbar atau yang biasa orang pesantren sebut dengan nama perayaan haflah akhir tahun akhirnya digelar secara nyata dengan skala kemegahan yang teramat luar biasa sukses menyilaukan mata para penduduk desa sekitar. Ratusan tenda-tenda raksasa berwarna putih suci kemerlapan didirikan menyambung menutupi seluruh luasnya halaman depan Masjid Agung tanpa celah. Karpet-karpet tebal berwarna merah darah membentang mewah menyambut tamu dari ujung gerbang besi utama, hingga membelah naik ke atas pijakan panggung kehormatan tertinggi. Sejak kabut pagi buta belum menghilang, antrean deretan mobil-mobil mewah mengkilap milik keluarga santri kaya raya sudah memadati menyumbat jalanan desa Kalibeber, menyebabkan kemacetan aspal panjang yang dipenuhi oleh suara klakson mobil yang bersahutan tidak sabar. Para orang tua santri dengan bangganya turun memijakan kaki dengan memakai pakaian sutra mahal terbaik mereka. Para wanita memamerkan perhiasan emas berlian yang gemerlap silau memantulkan sinar matahari pagi terang. Dan para sosok ayah memakai setelan jas rapi memancarkan wangi parfum luar negeri mahal yang seketika memenuhi seluruh udara pesantren menghilangkan bau alam. Namun di tengah hiruk-pikuk lautan kemewahan manusia-manusia beruntung duniawi itu, aku hanya bisa berdiri mematung kaku sendirian memeluk udara di dekat tiang beton gerbang utama, mengenakan sebuah kemeja koko putih pemberian sedekah dari kebaikan Ustadz kepadaku pagi tadi untuk menutupi rasa maluku. Jantungku berdetak sangat cepat tidak karuan melompat-lompat, meremas kuat rongga dadaku dari arah dalam. Sepasang mataku menyapu menoleh liar membelah gerombolan manusia-manusia wangi, menatap lurus tajam ke arah ujung jalan aspal hitam yang menurun membelah menuju arah terminal bus kota. Aku sedang berdiri mematung menunggu satu-satunya malaikat nyawa penyambung napasku yang membuatku sanggup bertahan hidup waras di tempat kejam ini. Aku menanti kedatangan Simbok dengan harap cemas. Namun tanpa permisi, sebuah teror keputusasaan dan pikiran gelap mulai merayapi meracuni akal sehatku. Wonosobo teramat sangat jauh jaraknya dari pelosok gubuk desa Kaliangkrik. Dari mana ibuku yang miskin melarat itu bisa mendapatkan lembaran uang untuk sekadar membayar karcis bus usang kemari? Apakah ia harus terpaksa berhutang menjual atap seng gubuk kami yang bocor atau mengemis menyiksa dirinya mencuci ribuan piring kotor lagi di pinggir pasar, hingga telapak tangannya hancur melepuh berdarah hanya demi bisa melihat wajahku di hari ini? Ataukah ia memang pada kenyataan pahitnya tidak akan pernah bisa datang menepati janjinya? Sengaja membiarkanku berjalan mengambil mahkota kelulusan di atas panggung besar itu sendirian dengan kepala tertunduk, tanpa ada satupun tangan kasar penuh luka yang bisa kucium dan kubanggakan di depan dunia. Jarum jam terus berputar tanpa belas kasihan menuju pukul mulainya acara. Panitia telah memanggil para santri untuk masuk barisan, sementara sosok wanita tua kurus berbalut baju kebaya luntur yang kutunggu-tunggu tak kunjung menampakkan sehelai bayangannya sama sekali di ujung jalan aspal sana. Tetesan air mata kecemasan mulai menggenang kembali di pelupuk mataku. Aku sendirianmu. Suara lantang pembawa acara yang menggema dari atas panggung raksasa akhirnya memaksaku untuk melangkah gontai masuk ke dalam area barisan kursi para santri. Hatiku terasa teramat sangat hampa dan kosong melompong, seolah-olah sebagian besar dari nyawaku telah tercabut paksa dan tertinggal di jalanan aspal depan gerbang pesantren. Aku duduk menunduk dalam diam di atas kursi plastik yang dibalut kain putih bersih, sementara di sekelilingku teman-teman santri lainnya sedang tertawa lepas berbahagia, saling memamerkan senyum kebanggaan karena orang tua mereka duduk manis di barisan kursi kehormatan depan, VIP. Aroma wangi parfum mahal dari para tamu undangan tercium sangat menyengat memenuhi udara asrama Kalibeber Wonosobo pagi ini, menciptakan sebuah jurang pemisah yang tak kasat mata namun teramat sangat tajam antara duniaku yang melarat dan dunia mereka yang gemerlap. Aku hanya mengenakan setelan baju koko putih pemberian dari Ustadz, tanpa didampingi siapapun, tanpa ada satupun senyum bangga dari keluargaku yang bisa kujadikan alasan untuk mengangkat daguku hari ini. Aku merasa gagal total menjadi seorang anak laki-laki, merasa teramat sangat hina karena tidak mampu menghadirkan ibuku di hari pembuktian nyawa ini. Acara demi acara seremonial kelulusan silih berganti di atas panggung megah itu, diiringi oleh gemuruh suara tepuk tangan meriah yang menggetarkan tiang-tiang tenda. Hingga akhirnya, tibalah pada momen puncak yang paling ditunggu-tunggu sekaligus paling membuat jantungku berhenti berdetak menahan napas. Pembacaan pengumuman penganugerahan santri lulusan terbaik tahun ini,
Sebuah gelar agung yang akan memberikan hak istimewa kepada peraihnya untuk memakaikan langsung sebuah mahkota kehormatan ke atas kepala orang tuanya di hadapan ribuan pasang mata manusia. Seluruh lautan manusia di bawah tenda raksasa itu mendadak terdiam bisu menahan napas penasaran. Ustadz pembimbingku melangkah pelan menaiki anak tangga panggung menuju mimbar utama. Beliau berdiri mematung memegang pelantang suara. Namun matanya tidak tertuju pada lembaran kertas pengumuman di tangannya. Pandangan mata Ustadz yang berkaca-kaca justru menyapu tajam ke arah barisan tempat duduk para santri, mencari-cari sosok tubuh kurusku yang sedang menunduk gemetar menyembunyikan tangis. Ustadz tidak langsung membacakan sebuah nama. Beliau mengambil napas sangat panjang yang terdengar bergetar hebat di seluruh penjuru pengeras suara, lalu mulai bercerita dengan nada suara yang teramat sangat parau dan menyayat hati pendengarnya. Beliau menceritakan tentang sebuah kisah rahasia yang selama ini tertutup rapat oleh dinginnya kabut malam Wonosobo. Ustadz bercerita kepada ribuan orang kaya di depannya tentang seorang anak pahlawan yang tidak pernah tidur nyenyak di atas kasur, tentang seorang anak yang rela menahan lapar hingga muntah darah, dan tentang seorang santri pesakitan yang belajar melawan amukan badai gunung hanya dengan berbekal sepercik cahaya dari sebuah lampu teplok peninggalan ayahnya yang berkarat. Suasana di bawah tenda megah itu mendadak berubah menjadi teramat sangat sunyi mencekam bagaikan area pekuburan mati. Tidak ada lagi suara tawa kesombongan. Tidak ada lagi suara obrolan pamer harta benda. Beberapa ibu-ibu pejabat yang memakai perhiasan emas tebal mulai terlihat menundukkan kepala, menutup mulut dan hidung mereka menggunakan sapu tangan sutra, menahan suara isak tangis yang mulai meledak memecah keheningan saat Ustadz menceritakan tragedi tetesan air mata hitam jelaga yang menetes membasahi kitab suci Al-Quran. Teman-teman santri di sekelilingku yang dulu seringkali menjauh dan menutup hidung jijik saat mencium bau asap tungku di bajuku, kini menolehkan wajah mereka ke arahku secara serentak. Wajah-wajah cerah mereka seketika berubah menjadi pucat pasi dihantam rasa bersalah yang teramat sangat besar dan menyakitkan dada. Mereka menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan penyesalan mendalam dan genangan air mata permohonan ampun. Namun aku sama sekali tidak mempedulikan tatapan mereka. Aku hanya membekuk kaku di kursiku. Tepat pada detik klimaks keheningan itu, suara Ustadz menggelegar membelah udara pagi Wonosobo, menyebutkan nama lengkapku bin almarhum bapakku sebagai peraih gelar lulusan terbaik sekaligus penghafal tercepat tanpa cacat pada angkatan tahun ini. Suara gemuruh takbir menggetarkan langit, disusul oleh suara tepuk tangan yang teramat sangat meriah bercampur baur dengan suara isak tangis massal dari ribuan tamu kehormatan yang hadir. Ustadz memanggilku untuk segera naik ke atas panggung pencapaian. Dengan langkah kaki yang teramat sangat berat dan gemetar hebat seolah-olah tanpa tulang penyangga, aku memaksakan diriku berjalan membelah lautan manusia menuju ke atas mimbar panggung kehormatan. Di atas sana, Ustadz memeluk tubuh kurusku dengan teramat sangat erat dan menangis terseduh-seduh di pundakku. Beliau lalu meletakkan sebuah replika mahkota berwarna keemasan yang berkilauan sangat indah di atas telapak tanganku yang masih menyisakan bekas luka lecet bernanah. Beliau membisikkan sebuah perintah mulia ke telingaku, menyuruhku untuk turun ke bawah dan memakaikan mahkota surga ini ke kepala ibuku tercinta. Namun duniaku seolah-olah runtuh hancur berkeping-keping saat aku membalikkan badan menghadap ke arah lautan penonton. Pandanganku kosong melompong putih bersih. Aku menggenggam erat mahkota itu hingga jemariku memutih pucat. Apa gunanya sebuah mahkota emas kebanggaan ini jika kepala yang paling berhak memakainya tidak ada di sini? Apa gunanya ribuan tepuk tangan penghormatan ini jika telinga ibuku di desa Kaliangkrik sana tidak bisa mendengarnya? Air mata keputusasaan kembali menetes deras membasahi pipiku. Namun tiba-tiba saja, pandangan mataku yang buram oleh air mata tanpa sengaja menangkap sebuah pergerakan kecil di ujung paling belakang area tenda raksasa ini. Jauh di sana, nyaris keluar dari batas karpet merah suci, tepat di dekat tiang pintu keluar yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah sementara, aku melihat sebuah siluet bayangan rapuh yang berdiri gemetar. Sosok itu adalah seorang wanita tua yang terlihat teramat sangat canggung dan ketakutan. Ia menundukkan kepalanya sangat dalam, menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia memakai sebuah baju kebaya luntur yang warnanya sudah pudar kecoklatan dimakan usia dan cucian. Sangat kontras memalukan jika disandingkan dengan balutan gaun sutra mewah milik ibu-ibu pejabat di sebelahnya. Kakinya yang pecah-pecah hanya beralaskan sepasang sandal jepit karet murahan yang salah satu tali pengikatnya sudah putus dan disambung paksa menggunakan peniti berkarat.
Ia terus menyembunyikan kedua tangannya yang kasar menyayat di balik kain selendang usangnya yang robek. Hatiku menjerit memanggil nyawaku yang telah kembali. Itu adalah Simbok. Allah Maha Besar. Ibuku benar-benar datang menembus kemustahilan hidup. Tanpa mempedulikan aturan barisan protokol acara ataupun tatapan para penjaga keamanan, aku langsung berlari menuruni anak tangga panggung dengan air mata yang meledak tumpah sejadi-jadinya membasahi kerah bajuku. Aku berjalan cepat membelah bagian tengah karpet merah kehormatan. Ribuan pasang mata manusia yang berjejal di sana secara otomatis membelah diri, menyingkir ke samping kiri dan kanan dengan rasa hormat yang mendalam, memberikan sebuah jalan kosong lurus tak bersyarat untuk lewati oleh langkah kakiku. Keheningan yang teramat sangat pekat kembali menyelimuti seluruh area pesantren. Hanya terdengar suara langkah kakiku dan tarikan napas isak tangis kekaguman dari para penonton yang menyaksikan anak miskin ini berjalan menuju pintu keluar. Aku terus berjalan menembus barisan kemewahan itu tanpa menoleh sedikit pun, hingga langkah kakiku berhenti tepat di hadapan wanita tua bergetar hebat yang berdiri menunduk di sudut paling hina dari tempat acara agung ini. Simbok tidak berani mengangkat wajah keriputnya untuk menatapku. Ia menangis terisak-isak hingga seluruh tubuh ringkihnya bergetar kencang. Merasa teramat sangat malu pada dunia karena pakaiannya yang gembel merusak pemandangan suci hari kelulusanku. Namun aku tidak memberikan kesempatan pada rasa malunya untuk bertahan lebih lama. Di hadapan ribuan orang kaya, di hadapan para pejabat desa, dan di hadapan ustadz pembimbingku, aku langsung menjatuhkan tubuh lelakiku merosot ke lantai. Aku bersujud tersungkur memeluk erat kedua belah kaki ibuku yang beralaskan sandal jepit putus itu. Aku menangis meraung-raung menumpahkan seluruh beban penderitaan duniaku di atas punggung kaki surgaku. Aku mencium kakinya yang berdebu kasar berkali-kali tanpa henti, membasuh bekas luka perjalanannya dengan aliran air mataku. Lalu aku mendongakkan kepalaku menatap wajah tuanya yang penuh dengan jalur air mata penderitaan. Aku meraih kedua telapak tangannya yang sekasar parutan kelapa, tangan yang kulitnya hancur terkelupas melepuh akibat racun sabun pencuci piring, tangan yang rela mengorbankan nyawanya demi membelikanku selembar tiket bus. Aku menempelkan telapak tangan kasarnya itu ke kedua belah pipiku yang basah, membiarkan kasarnya kulit ibuku mengusap sisa luka batinku. Dengan tangan yang terus bergetar hebat, aku mengangkat mahkota berwarna keemasan itu tinggi-tinggi mengudara. Diiringi gemuruh suara takbir dari seluruh penjuru asrama yang diucapkan sambil menangis oleh ribuan manusia saksi, aku meletakkan secara perlahan mahkota cahaya kehormatan itu tepat di atas kepala Simbok yang dibalut kerudung pudar. Mahkota itu berkilauan memantulkan cahaya mentari, seolah-olah menobatkan ibuku sebagai ratu paling berkuasa yang telah berhasil menaklukkan kerasnya dunia dengan doa-doanya. Simbok menjerit tertahan memeluk kepalaku ke dalam dada kurusnya, menciumi ubun-ubunku dengan luapan kasih sayang yang teramat sangat luas mengalahkan samudra. Dari balik saku kemejaku, aku mengeluarkan sesuatu yang telah mengubah jalan hidupku selamanya. Aku mengeluarkan lampu teplok bapak yang berkarat dan sudah tidak bernyawa itu. Aku menyerahkannya kembali ke dalam genggaman tangan Simbok, sambil membisikkan kata-kata yang akan selalu terngiang abadi di batas pendengarannya. Alhamdulillah Simbok, anakmu yang miskin ini sudah menang melawan malam. Cahaya kecil ini tidak pernah mati tertiup badai. Ia telah sampai pada tujuan akhir mimpinya, mengantarkanku untuk mengangkat derajatmu di hadapan hamparan bumi dan luasnya bentangan langit milik Allah. Tangis bahagia kami meledak menyatu mengudara membelah langit cerah kota Wonosobo, menjadi saksi abadi bahwa tidak ada satupun kemiskinan di dunia ini yang sanggup memadamkan nyala api dari kekuatan doa seorang ibu. Semuanya lunas sudah terbakar oleh hangatnya pelukan ini.